Jika ada satu prinsip yang membedakan orang yang berhasil membangun kekayaan jangka panjang dengan mereka yang tersesat di tengah jalan, itu adalah, mereka yang bertahan adalah mereka yang konsisten. Bukan yang paling cepat, bukan yang paling cerdas, tapi yang terus berjalan, meskipun perlahan. Morgan Housel menekankan bahwa dalam dunia keuangan, pengulangan bukan sekadar kebiasaan, tapi fondasi kesuksesan. Dan justru karena pengulangan terasa membosankan, banyak orang gagal mempertahankannya. Kita hidup di era kecepatan dan kebaruan. Setiap hari ada strategi baru, tren baru, aplikasi baru, koin baru, produk investasi baru. Semua menawarkan hasil cepat dan janji kemudahan. Di tengah hiruk-pikuk ini, disiplin terasa seperti langkah lambat. Konsistensi terasa seperti kelemahan. Padahal disitulah letak kekuatannya. Bayangkan seseorang yang menabung Rp50.000 setiap hari. Jumlah yang kecil, bahkan mungkin terkesan tidak signifikan. Tapi jika dilakukan setiap hari selama 10 tahun, hasilnya bisa menyaingi mereka yang menabung besar tetapi tidak konsisten. Inilah prinsip compounding yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira kekayaan datang dari langkah besar dan keputusan spektakuler. Padahal, kekayaan sejati tumbuh dari kebiasaan kecil yang diulang terus-menerus. Housel mengajak kita untuk memaknai ulang arti dari membosankan. Karena yang membosankan bisa jadi adalah yang paling aman dan efektif. Membuat anggaran, menabung otomatis, hidup di bawah penghasilan, menghindari utang konsumtif, berinvestasi secara berkala, semua ini tidak menarik untuk dibicarakan, tapi sangat menarik hasilnya dalam jangka panjang. Rasa bosan adalah tantangan psikologis. Salah satu alasan orang gagal mempertahankan kebiasaan keuangan yang baik adalah karena bosan. Kita ingin sensasi, kita ingin drama. Kita ingin perasaan berisiko dan adrenalin dari mengambil keputusan besar. Tapi seperti halnya dalam dunia kebugaran atau kesehatan, hasil terbaik datang dari rutinitas yang dijalani meskipun kita tidak sedang termotivasi. Disiplin adalah kemampuan untuk tetap melakukan sesuatu saat tidak ada yang melihat, saat tidak ada yang memuji, dan saat tidak ada yang memaksa. Itulah kualitas yang membedakan pelari jangka panjang dari pelari instan. Ketika kita memikirkan tentang masa depan keuangan kita tidak sedang membangun panggung pertunjukan. Kita sedang membangun fondasi rumah. Dan rumah yang kokoh dibangun bukan dari kejutan spektakuler, tapi dari batu bata yang disusun satu persatu, hari demi hari. Morgan Housel mengingatkan, kemenangan finansial bukan didapat dari satu keputusan besar, tapi dari ribuan keputusan kecil yang benar dan konsisten. Dan ya, semua itu akan terasa membosankan. Tapi justru di balik kebosanan itulah tersembunyi kekayaan. Karena dalam dunia keuangan, yang lambat tapi stabil, hampir selalu mengalahkan yang cepat tapi goyah. Di tengah dunia yang penuh dengan perbandingan antara pencapaian, kekayaan, gaya hidup, hingga strategi finansial, ada satu kenyataan yang kerap kita lupakan, setiap orang hidup dalam cerita yang berbeda. Morgan Housel dalam bab ini menekankan betapa pentingnya menyadari bahwa pilihan finansial setiap orang tidak bisa dipahami tanpa memahami latar belakang hidupnya. Dan lebih dari itu, kita perlu memandang keputusan finansial orang lain dengan empati, bukan penghakiman. Ketika seseorang memilih untuk tidak berinvestasi karena takut, bisa jadi ia pernah kehilangan seluruh uangnya karena penipuan. Saat seseorang lebih suka menyimpan uang di bawah bantal, mungkin ia dibentuk oleh krisis ekonomi yang membuatnya trauma. Ketika seseorang membelanjakan uang untuk gaya hidup mewah, mungkin itu satu-satunya cara dia merasa berharga setelah masa kecil yang penuh kekurangan. Kita semua adalah produk dari pengalaman hidup masing-masing. Maka, sebelum mengomentari cara seseorang mengelola uang, cobalah untuk bertanya, apa yang membuatnya sampai di sana? Karena ketika kita mulai memahami, kita berhenti menghakimi. Salah satu efek samping dari literasi finansial adalah munculnya rasa superior. Orang yang merasa lebih melek finansial terkadang mulai menganggap strategi orang lain bodoh atau tidak efisien. Tapi Housel mengingatkan, mengetahui lebih banyak tidak membuatmu lebih benar. Empati dalam keuangan adalah menyadari bahwa bukan semua orang punya akses informasi yang sama, pendidikan yang sama, keberuntungan yang sama, atau bahkan peluang yang sama. Maka, tidak adil jika kita mengukur keputusan orang lain dengan alat ukur kita sendiri. Kadang, seseorang tidak butuh saran keuangan. Ia hanya butuh didengarkan. Ia tidak sedang mencari portofolio investasi terbaik, tapi cara bertahan dari kecemasan yang menggerogoti setiap malam. Ia tidak sedang butuh perhitungan bunga majemuk,
tapi seseorang yang berkata, "Kamu tidak sendirian." Aku juga pernah takut. Empati adalah kekuatan finansial yang tak terlihat. Ia menciptakan koneksi, membangun kepercayaan, dan meruntuhkan tembok perbedaan. Di dunia yang serba cepat ini, mudah sekali menghakimi. Mudah sekali memberi saran tanpa memahami konteks. Tapi jalan terbaik dalam finansial bukan hanya tentang angka, tapi tentang penghargaan terhadap pengalaman manusia. Morgan Housel menutup bab ini dengan mengajak kita untuk tidak hanya menjadi investor yang cerdas, tapi juga manusia yang penuh pengertian. Karena pada akhirnya, uang hanyalah alat. Dan bagaimana kita menggunakannya untuk menghakimi atau untuk memahami, menunjukkan siapa kita sebenarnya. Apa arti kaya bagimu? Apakah punya rumah mewah, mobil sport, tabungan miliaran, atau bisa pensiun di usia muda? Banyak orang menjalani hidup untuk mengejar kaya versi orang lain, tanpa pernah mendefinisikan kaya untuk dirinya sendiri. Morgan Housel menyajikan sebuah pemahaman penting, kaya itu subjektif. Dan jika kamu tidak menentukan definisimu sendiri, maka dunia akan melakukannya untukmu, dengan standar yang terus berubah dan seringkali tak pernah cukup. Salah satu ironi dalam keuangan modern adalah, semakin banyak seseorang terlihat kaya, bisa jadi ia justru semakin jauh dari kebebasan finansial. Kita melihat orang yang memakai jam tangan mahal, mengendarai mobil baru, liburan ke luar negeri, dan menganggap mereka pasti sukses. Padahal, banyak dari itu bisa jadi dibeli dengan utang. Banyak dari itu dilakukan demi validasi, bukan kebutuhan. Banyak dari itu adalah bentuk konsumsi untuk membungkam kegelisahan batin. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, tapi tidak punya utang, punya tabungan untuk 10 tahun ke depan, dan cukup bahagia dengan hidupnya. Mereka tidak terlihat kaya, tapi secara psikologis dan finansial, mereka jauh lebih stabil. Menentukan definisi kekayaan pribadi bukanlah sekadar memilih angka di rekening atau daftar aset. Ia adalah perjalanan sunyi ke dalam diri, penuh pertanyaan yang tidak selalu memiliki jawaban instan. Mungkin kamu duduk sendirian suatu malam, menatap langit-langit kamar, dan mulai bertanya, apa yang membuatku merasa cukup? Apa yang membuatku merasa aman? Apa yang membuatku merasa bebas? Dan dari sana, kamu menyadari bahwa kekayaan bukanlah tentang memiliki lebih dari orang lain, tapi tentang memiliki apa yang penting bagimu. Bagi sebagian orang, cukup berarti bisa pulang setiap malam tanpa membawa pulang stres dari kantor. Bagi yang lain, cukup adalah ketika mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya tanpa khawatir cicilan. Ada pula yang merasa kaya ketika bisa bangun tanpa alarm dan menikmati kopi pagi di beranda. Semua ini tidak bisa didefinisikan oleh buku motivasi atau influencer finansial. Jawaban-jawaban itu hanya bisa ditemukan dalam keheningan, lewat pengalaman, refleksi, dan keberanian untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Kaya bukanlah tentang angka, kaya adalah tentang merasakan damai dalam pilihan hidupmu. Tentang bangun setiap hari dan tidak merasa kekurangan sesuatu yang esensial, meskipun kamu tidak memiliki segalanya. Dan pada akhirnya, mungkin kekayaan sejati adalah ketika kamu bisa melihat hidupmu sendiri dan berkata, ini milikku. Ini pilihanku, dan aku damai di dalamnya. Jangan biarkan dunia mendikte standarmu. Dunia modern sangat bising. Media sosial menampilkan gaya hidup yang dikurasi, seolah semua orang bahagia dan sukses. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan mengukur keberhasilanmu dengan penggaris orang lain. Dan kamu akan terus merasa gagal. Morgan Housel mengingatkan, jangan kejar kaya yang bukan milikmu. Jangan kejar validasi, kejarlah ketenangan, kejarlah kendali atas waktu, atas pilihan, atas hidupmu sendiri. Karena kekayaan sejati adalah ketika kamu bisa berkata, aku tidak butuh membuktikan apa-apa kepada siapapun. Uang adalah cermin. Uang bisa menjadi alat, tapi uang juga bisa menjadi cermin, yang memantulkan apa yang paling kita kejar, apa yang paling kita takutkan, dan siapa kita sebenarnya. Dan saat kamu berhasil mendefinisikan kaya dengan caramu sendiri, kamu tidak hanya akan hidup lebih tenang. Kamu akan hidup lebih jujur. Karena kekayaan terbaik bukan yang dilihat orang lain, tapi yang kamu rasakan di dalam dirimu, setiap hari, tanpa perlu pembuktian, di tengah dunia yang penuh dengan perbandingan, antara pencapaian, kekayaan, gaya hidup, hingga strategi finansial, ada satu kenyataan yang kerap kita lupakan, setiap orang hidup dalam cerita yang berbeda.
Morgan Housel dalam bab ini menekankan betapa pentingnya menyadari bahwa pilihan finansial setiap orang tidak bisa dipahami tanpa memahami latar belakang hidupnya. Dan lebih dari itu, kita perlu memandang keputusan finansial orang lain dengan empati, bukan penghakiman. Hampir setiap orang punya momen ketika mereka menatap ke belakang dan berkata, seandainya dulu aku. Seandainya dulu aku menabung lebih banyak. Seandainya dulu aku tidak terjebak utang. Seandainya dulu aku berani investasi. Penyesalan adalah salah satu emosi paling universal dalam perjalanan finansial. Tapi yang membuatnya begitu menyakitkan bukan hanya kehilangan uang, melainkan kehilangan waktu, peluang, dan rasa aman yang tak bisa kembali. Morgan Housel mengajak kita untuk melihat penyesalan bukan sebagai kegagalan, tapi sebagai refleksi, cermin dari nilai-nilai yang kita abaikan, atau keputusan yang diambil dalam ketidaktahuan atau tekanan. Ketika emosi menjadi mata uang, setiap keputusan finansial bukan hanya soal angka. Ia adalah perpaduan yang rapuh dan kompleks antara harapan, ketakutan, tekanan sosial, luka batin, trauma masa lalu, serta impian masa depan yang kadang bahkan belum kita pahami sepenuhnya. Kita membeli bukan hanya untuk memiliki, tapi juga untuk mengisi kekosongan emosional, kekosongan yang mungkin muncul dari rasa tidak cukup, dari tekanan sosial untuk tampil, atau dari luka masa kecil yang belum selesai. Sebuah tas mahal atau gawai terbaru seringkali bukan hanya simbol status, tapi bentuk pengobatan diam-diam untuk luka batin yang tak terucap. Kita berutang bukan karena bodoh, tapi karena terdesak. Kadang demi bertahan hidup, kadang demi menyelamatkan seseorang yang kita cintai, dan kadang karena kita tidak pernah benar-benar diajarkan cara mengelola uang dengan sehat. Dalam banyak kasus, utang adalah jeritan minta tolong yang dibungkam oleh rasa malu. Kita tidak berinvestasi bukan karena tidak tahu caranya, tapi karena takut kehilangan. Takut mengulang kesalahan masa lalu, takut dikhianati sistem, takut masuk ke dunia yang tampak eksklusif dan penuh jargon. Banyak dari kita hidup dalam ketakutan akan kehilangan, sehingga lebih memilih diam daripada mencoba. Di balik setiap penyesalan keuangan, ada cerita emosional yang jauh lebih kompleks dari grafik keuntungan dan kerugian. Ada jiwa yang terluka, ada rasa bersalah, ada tekanan, dan semua itu tak bisa diselesaikan hanya dengan angka atau strategi. Maka, langkah pertama untuk menyembuhkan bukan dengan kalkulator, bukan dengan Excel, bukan dengan penasihat keuangan, tapi dengan belas kasih kepada diri sendiri. Dengan memeluk diri kita yang pernah salah, dengan memberi ruang bagi semua versi kita di masa lalu, versi yang tidak tahu, yang terjebak, yang panik, yang berusaha bertahan sebisanya. Karena sebelum kita memperbaiki keuangan kita perlu berdamai dengan sisi diri yang pernah terluka karenanya. Penyesalan bisa menjadi guru terbaik. Penyesalan bukan hanya rasa sakit, ia juga bisa menjadi pintu menuju kebijaksanaan, jika kita mau menapakinya dengan kesadaran, bukan dengan penyangkalan. Ketika kamu berani menatap keputusan keliru tanpa membenci diri sendiri, kamu mulai tumbuh. Bukan karena kamu menghapus masa lalu, tapi karena kamu berdamai dengannya. Kamu mulai menyadari pola, bahwa mungkin kamu sering membeli demi rasa aman, bukan kebutuhan, bahwa kamu pernah menunda menabung karena merasa masa depan terlalu jauh. Kamu belajar membedakan antara keinginan sesaat dan kebutuhan jangka panjang. Kamu belajar mengenali jebakan emosional yang membawamu ke titik itu, rasa takut ditinggal, rasa tidak cukup, atau dorongan membuktikan diri. Dan dalam proses itu, kamu menjadi lebih kuat, bukan karena tidak pernah gagal, tapi karena mampu berdiri setelah jatuh. Karena mampu melihat luka tanpa menjadikannya identitas. Morgan menekankan bahwa penyesalan yang disadari dengan penuh kelembutan bisa menjadi dasar dari keputusan terbaik berikutnya. Karena kali ini, kamu melangkah bukan dengan ego, tapi dengan pengalaman. Bukan dengan emosi meledak-ledak, tapi dengan ketenangan. Kamu lebih sadar, lebih bijak, lebih manusiawi, dan itu jauh lebih berharga daripada keputusan yang sempurna. Dalam hidup, kita seringkali merasa bahwa kita dapat mengendalikan segalanya, kemana arah karir kita, bagaimana pertumbuhan investasi kita, bahkan apa yang akan terjadi minggu depan. Tapi kenyataannya, sebagian besar dari hidup adalah ketidakpastian. Dan dalam dunia keuangan, ilusi kontrol bisa menjadi musuh tersembunyi yang membuat kita membuat keputusan buruk. Morgan Housel dalam bab ini mengajak kita untuk menyadari bahwa kepercayaan kita terhadap kemampuan mengontrol masa depan seringkali melebihi kenyataan. Kita membuat perencanaan keuangan seolah semuanya akan berjalan sesuai rencana,
padahal hidup sangat pandai mengejutkan kita. Rencana itu penting, tapi fleksibilitas lebih penting. Perencanaan finansial itu penting, ia memberi arah, memberi struktur, dan rasa aman. Tapi lebih penting lagi untuk mengakui bahwa setiap rencana, sekuat dan sedetail apapun, hanya berlaku sampai kehidupan mengetuk pintu dengan kejutan. Dan kehidupan, seperti yang sering kita alami, jarang datang tanpa membawa perubahan. Kamu mungkin telah menyusun strategi pensiun sejak usia 25. Kamu sudah menghitung inflasi, memperkirakan return investasi, dan menyisihkan dana darurat. Tapi siapa yang bisa meramalkan pandemi global yang melumpuhkan ekonomi? Siapa yang bisa menebak bahwa bisnis yang kamu bangun dengan susah payah harus tutup karena krisis global? Siapa yang menyangka kehilangan pekerjaan dalam semalam, atau menemukan peluang tak terduga yang mengubah seluruh peta hidupmu? Fleksibilitas adalah bentuk kesiapan tertinggi. Ini bukan tentang menjadi pasrah atau menyerah pada ketidakpastian, tapi tentang bersahabat dengan kenyataan bahwa kita tidak akan pernah bisa mengendalikan semuanya. Fleksibilitas adalah seni mengubah arah layar saat angin kehidupan berubah arah. Ia bukan kelemahan, tapi kekuatan yang memungkinkan kita bertahan, bahkan tumbuh, di tengah badai. Perencana terbaik adalah mereka yang tahu bahwa prediksi hanyalah tebakan terbaik, dan dunia nyata tak pernah berkewajiban untuk mematuhi skenario yang kita buat. Jadi rencanakan, iya, tapi jangan menjadi budak dari rencana itu. Sisakan ruang untuk kejutan, untuk perubahan, dan untuk versi dirimu di masa depan yang mungkin melihat segalanya dengan cara berbeda. Karena terkadang, fleksibilitaslah yang menyelamatkan kita saat kepastian mengkhianati. Ilusi kontrol membuat kita rentan. Ketika kita merasa terlalu percaya diri bahwa kita bisa mengendalikan hasil, kita cenderung mengabaikan risiko yang sebenarnya nyata. Kita percaya bahwa karena kita pintar, terdidik, atau berhati-hati, maka hasilnya pasti sesuai harapan. Kita merasa telah mempersiapkan segalanya. Namun keyakinan itu seringkali membuat kita buta terhadap kemungkinan-kemungkinan lain yang tak terduga. Tapi dalam dunia nyata, terlalu percaya diri bisa membuat kita lengah. Kita menaruh seluruh tabungan di satu instrumen investasi karena yakin akan untung besar, tanpa mempertimbangkan skenario terburuk. Kita menolak asuransi karena merasa kita pasti aman, tanpa menyadari bahwa proteksi bukan untuk hal yang mungkin terjadi, tapi untuk hal yang bisa terjadi. Kita melewatkan peluang karena terlalu sibuk menunggu momen yang sempurna, seolah kesempurnaan itu benar-benar akan datang. Ilusi kontrol membuat kita merasa seolah-olah ketidakpastian bisa dijinakkan hanya dengan rencana dan kepercayaan diri. Tapi rencana terbaik pun bisa gagal. Bencana alam, krisis ekonomi, konflik global, atau bahkan perubahan pribadi yang tak terduga dapat mengubah segalanya dalam sekejap. Maka penting untuk menyadari, memiliki rencana bukan berarti kita kebal dari risiko. Kita harus menyusun strategi dengan sikap rendah hati, dengan kesadaran bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan itu tidak apa-apa. Yang penting bukan menghapus risiko, tapi menyadari keberadaannya dan tetap berjalan dengan bijak. Menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari hidup. Ada kebijaksanaan dalam menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kontrol. Bahkan investor paling sukses pun tahu, bukan tentang selalu benar, tapi tentang bagaimana bertahan saat salah. Sebab dalam dunia yang terus berubah, bahkan keputusan paling rasional sekalipun bisa berakhir di luar ekspektasi. Ketika kamu menyadari bahwa kesalahan adalah bagian dari permainan, kamu mulai fokus bukan hanya pada hasil, tapi pada ketahanan. Kamu tidak lagi mengukur keberhasilan dari seberapa sering kamu menang, tapi dari seberapa baik kamu bangkit saat kalah. Ini adalah cara berpikir yang memberi ruang untuk empati pada diri sendiri, dan memberi napas panjang pada strategi jangka panjang. Sama seperti dalam hidup, yang penting bukan menghindari badai, tapi membangun kapal yang cukup kuat untuk tetap mengapung saat badai datang. Kapal itu bernama kesabaran, tabungan, fleksibilitas, dan ketenangan pikiran. Karena pada akhirnya, bukan mereka yang paling cerdas yang bertahan, melainkan mereka yang paling adaptif terhadap perubahan. Dan untuk menjadi adaptif, kita harus cukup rendah hati untuk mengakui bahwa kita tidak selalu tahu arah angin akan bertiup kemana. Hidup tidak selalu adil, tidak selalu bisa diprediksi. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bersiap. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kamu kontrol. Disiplin, kebiasaan menabung, gaya hidup, ketenangan dalam mengambil keputusan. Karena pada akhirnya, kebijaksanaan finansial bukan tentang tahu semua jawaban.
tapi tentang tahu batasmu sebagai manusia, dan tetap melangkah dengan tenang di tengah ketidakpastian. Penyesalan terbesar bukan soal uang yang hilang, tapi waktu yang tidak bisa diulang. Karena itu, belajarlah dari masa lalu, tapi hiduplah di masa kini. Buat keputusan hari ini yang akan membuat dirimu esok berkata, terima kasih karena sudah berani berubah. Uang bisa dicari, tapi ketenangan hati dan kedewasaan dalam mengambil keputusan, itu adalah kekayaan yang tumbuh dari dalam. Dan kadang, penyesalan adalah benih pertamanya. Dalam dunia keuangan, kita terlalu sering berfokus pada angka, berapa banyak yang kita miliki, berapa yang harus dicapai, berapa yang harus ditabung, diinvestasikan, dibelanjakan. Tapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting, apakah kamu puas dengan kehidupanmu? Morgan Housel menekankan bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kamu punya, tapi tentang bagaimana kamu merasa terhadap apa yang kamu punya. Kepuasan adalah hal yang sangat pribadi, dan ironisnya, justru sangat jarang kita bicarakan dalam konteks keuangan. Kita terlalu sibuk mengejar, hingga lupa bertanya, sudah cukupkah ini? Bayangkan seseorang yang telah memiliki rumah impian, kendaraan pribadi, tabungan yang cukup, dan gaya hidup yang nyaman. Tapi tetap merasa gelisah, tetap merasa kurang, tetap merasa tertinggal. Rasanya seperti berjalan di treadmill, kaki terus bergerak, tapi tidak benar-benar sampai kemana-mana. Mengapa begitu? Karena seringkali, standar puas kita bukan datang dari dalam, tapi dari luar, dari media sosial yang menampilkan potongan hidup terbaik orang lain, dari tetangga yang baru saja membeli mobil lebih mahal, dari rekan kerja yang dapat promosi, atau dari masyarakat yang terus-menerus memberitahu kita bahwa lebih selalu lebih baik. Bahwa naik kelas sosial itu wajib. Bahwa stagnan adalah gagal. Bahwa pencapaian harus terus ditingkatkan, tanpa henti. Kita tumbuh dalam budaya yang menilai keberhasilan dari simbol eksternal, rumah besar, liburan mewah, atau pakaian bermerek. Padahal simbol-simbol itu seringkali tidak mencerminkan kedamaian batin atau kebahagiaan sejati. Dan karena kita terus membandingkan, kita terus merasa kekurangan, bahkan ketika secara objektif kita sudah berada dalam kondisi yang sangat baik. Padahal, kepuasan bukanlah hasil dari pencapaian tertentu. Ia adalah keputusan untuk merasa cukup dengan apa yang kamu punya hari ini, sambil tetap terbuka untuk berkembang esok hari. Kepuasan adalah keberanian untuk berhenti membandingkan. Ia adalah keheningan yang kamu temukan saat kamu bisa duduk sendiri, menatap hidupmu, dan berkata, ini sudah baik. Aku bersyukur. Kepuasan bukan penyerahan, tapi kesadaran. Banyak orang salah mengira bahwa merasa puas berarti berhenti berusaha. Bahwa jika kita terlalu cepat puas, kita akan kehilangan motivasi untuk tumbuh. Padahal, kepuasan justru memberi ruang bagi usaha yang lebih sehat, lebih tenang, dan lebih berkelanjutan. Kepuasan membuat kita bekerja bukan karena takut kalah, tapi karena cinta terhadap proses. Kepuasan membuat kita menabung bukan karena takut miskin, tapi karena peduli pada masa depan. Kepuasan membuat kita berani berkata, tidak perlu, ketika dunia berkata, ambil saja. Kepuasan juga membebaskan kita dari tekanan untuk terus membuktikan diri. Ia memungkinkan kita menjalani hidup sesuai ritme sendiri, tanpa terburu-buru karena standar orang lain. Kepuasan membawa kita ke tempat di mana kita bisa bersyukur tanpa harus menyerah, bisa beristirahat tanpa merasa bersalah, dan bisa menikmati hasil kerja keras tanpa merasa itu belum cukup. Dengan kata lain, kepuasan bukan akhir dari ambisi, tapi rem yang mencegah kita jatuh ke jurang keserakahan. Ia adalah penyeimbang yang menjaga kita tetap waras dalam dunia yang terus mendorong kita untuk lebih dan lebih. Kepuasan membuat kita mampu menilai diri dengan jujur, bukan berdasarkan pencapaian semata, tapi berdasarkan keseimbangan hidup yang kita ciptakan. Kebahagiaan finansial itu sederhana. Di akhir hari, mungkin yang kita cari bukan rumah megah, bukan saldo miliaran, bukan gaya hidup kelas atas, tapi rasa aman, damai, dan cukup. Kita ingin tidur nyenyak tanpa dihantui tagihan, karena tidur nyenyak adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli siapapun jika pikirannya gelisah. Kita ingin punya waktu bersama orang yang dicintai tanpa dihimpit lembur dan stres, karena kasih sayang dan kebersamaan tidak bisa digantikan dengan bonus akhir tahun atau kenaikan jabatan. Kita ingin bisa menikmati secangkir kopi dengan tenang, tanpa dihantui rasa bersalah karena tidak sedang produktif. Karena terkadang, secangkir kopi yang dinikmati perlahan di pagi hari bisa lebih bernilai daripada pertemuan di ruang rapat paling mewah.
Kita ingin hidup dengan ritme kita sendiri, bukan ritme pasar saham atau standar media sosial. Kita ingin bangun di pagi hari tanpa rasa cemas. Ingin merayakan momen kecil, senyuman anak, pelukan pasangan, tawa bersama teman, sebagai bentuk kekayaan yang tak ternilai. Dan kita ingin bisa mengatakan, cukup, tanpa merasa bersalah. Morgan menyimpulkan bahwa orang-orang paling bahagia dalam hal keuangan bukanlah yang paling kaya, tapi yang paling selaras antara gaya hidup, pendapatan, dan nilai hidup mereka. Mereka yang tahu kapan harus berhenti, kapan harus bersyukur, dan kapan harus memilih jalan tenang meski dunia meminta kecepatan. Karena di ujungnya, yang membuat kita benar-benar kaya adalah ketika kita tak lagi diperbudak oleh keinginan yang tak ada habisnya. Mulailah dari pertanyaan yang lebih dalam. Alih-alih bertanya, berapa lagi yang harus aku dapatkan? Cobalah bertanya, apa yang sebenarnya membuatku merasa cukup? Jawaban dari pertanyaan itu bisa menjadi titik balik. Karena kadang, bukan penghasilanmu yang perlu ditingkatkan, tapi ekspektasimu yang perlu dikalibrasi. Dan saat kamu mulai melihat uang sebagai alat, bukan tujuan, itulah momen di mana kamu benar-benar mulai merasa merdeka secara finansial.